Kamu berjalan pergi dengan tenang dan mantap, seperti badai yang akhirnya menyadari bahwa tidak perlu membuktikan kekuatannya. Kamu tidak kehilangan suaramu. Kamu baru saja belajar di mana harus membelanjakannya dengan bijak. Dan sekarang mereka duduk di sana berpura-pura sudah melupakan masa lalu. Mereka baru saja menjalin hubungan, mengunggah senyuman, berpura-pura damai, berpura-pura bahagia seolah-olah itu adalah film yang tidak mereka nikmati. Namun ketika lampu padam dan dunia menjadi sunyi, keheningan menghantam mereka bagai guntur di ruangan kosong. Karena teman-teman, keheningan tidak akan hilang, itu bergema. Setiap malam yang sunyi, namamu terngiang di kepala mereka, bagai lagu yang tak bisa dihapus. Kamu lihat, ketika seseorang kehilangan akses ke energimu, mereka mulai mencarinya di tempat lain. Mereka mengira orang baru dapat menggantikan perasaan yang kamu berikan kepada mereka, tetapi kamu tidak dapat menggantikan keaslian dengan perhatian. Hubungan baru ini tidak menyembuhkan. Itu bersembunyi, itu adalah gangguan yang berkedok cinta. Seseorang mencoba menggunakan orang lain sebagai perban untuk luka yang ia buat sendiri, tapi kamu tidak butuh pengganti, kamu menjadi kedamaianmu sendiri. Itulah perbedaan antara kamu dan mereka. Kamu menghadapi rasa sakitnya, mereka lari darinya. Dan kamu tahu apa yang terjadi ketika orang lari dari rasa sakit? Itu menyusul. Setiap senyuman yang mereka posting adalah lari cepat dari kebenaran. Setiap keterangan, aku bahagia sekarang, adalah perlombaan melawan penyesalan. Biarkan saya katakan sesuatu yang nyata, teman-teman. Jika kamu diam, kamu tidak mengabaikan mereka. Kamu sedang mengajari mereka. Kamu mengajari mereka bagaimana rasanya damai setelah kekacauan. Kamu mengajari mereka seperti apa harga diri dalam wujud manusia. Diam bukanlah balas dendam, itu adalah refleksi. Itu membuat mereka menghadapi diri mereka sendiri. Dan kebanyakan orang tidak dapat menangani cermin itu. Mereka akan mengingat ketenanganmu saat dikelilingi kebisingan. Mereka akan mengingat kesabaranmu saat hubungan baru mereka berubah menjadi pertengkaran, karena orang yang tenang meninggalkan gema yang keras. Jadi jangan tertipu oleh ekspresi kebahagiaan mereka. Itu parfum yang dipakai orang panik. Itu rasa bersalah yang ditutupi dengan kilauan. Jauh di lubuk hati mereka, tahu bahwa kamu nyata. Dan tidak ada hal nyata yang dapat dilupakan. Kamu adalah orang yang mendengarkan ketika mereka berbicara omong kosong. Yang tetap tinggal saat mereka memberi kebingungan, yang memberi kehangatan tanpa minta tepuk tangan, namun mereka salah mengira kebaikanmu sebagai kelemahan. Mereka pikir kamu akan selalu ada. Lalu, pada suatu hari kamu tidak ada. Dan hari itu, teman-teman, kekuasaan beralih selamanya. Sekarang kamu hidup bebas sewa dalam pikiran mereka. Bukan karena kamu mencoba, tetapi karena kedamaian itu membuat ketagihan. Kamu menjadi apa yang ada dalam pikiran mereka. Rasa sakit yang terpendam tidak dapat mereka jelaskan. Pasangan baru mereka tidak dapat mengisi ruang itu, karena ruang itu tidak dibangun oleh penampilan atau kata-kata. Itu dibangun oleh energi, dan energi seperti milikmu tidak ada habisnya. Itu bertahan, itu mengajarkan, itu menghantui. Jadi tetaplah diam, tetap tenang. Jangan mengejar penutupan, kamu sudah menjadi penutupnya. Kamu adalah badai, mereka tidak dapat memperkirakan bagiannya. Mereka tidak bisa menggantikan pelajaran, mereka tidak akan pernah lupa. Kamu tidak dilupakan, kamu selalu terasa. Sekarang tarik napas dalam-dalam, teman-teman. Kamu melakukannya lebih baik dari yang kamu kira. Berikan komentar di bawah mengenai kebenaran singkat ini untuk mengingatkan diri kamu. Keheninganku menunjukkan kekuatan. Tulis sekarang juga, ketiklah, milikilah itu. Dan jika pesan ini menyentuh hati kamu, tekan tombol suka. Berlangganan dan tetaplah bersama saya karena kita baru saja memulai. Nomor 1, penggantinya tidak berfungsi. Mereka mengira mengganti kamu akan seperti mengganti daftar lagu. Pilih saja lagu baru, naikkan volumenya, dan lupakan lagu yang dulu membuat jantung mereka berdebar kencang. Namun teman-teman, yang tidak mereka sadari adalah bahwa koneksi yang sesungguhnya tidak bekerja seperti kebisingan latar belakang. Kamu tidak dapat membungkam apa yang asli. Kamu dapat menutupinya untuk sementara waktu, tetapi keheningan di antara track selalu mengingatkan kamu apa yang hilang. Mereka mencari seseorang yang dapat mengisi ruang yang ditinggalkan, tetapi ruang itu tidak dibangun oleh kasih sayang saja. Itu dibangun melalui pemahaman, dan pemahaman itu langka. Awalnya, tampaknya berhasil.
Mereka mengunggah gambar, mereka tertawa lebih keras, mereka mencoba membuatnya terlihat mudah. Kamu mungkin pernah membaca postingan tersebut dan merasakan perih di dada, bertanya-tanya apakah kamu semudah itu digantikan. Itu oke. Aku tahu sakitnya itu. Namun, dengarkan baik-baik. Apa yang kamu lihat bukanlah kedamaian. Itu adalah musik panik yang disamarkan sebagai kemajuan. Sebab, ketika seseorang terburu-buru menjalin hubungan baru setelah kehilangan sesuatu yang nyata, mereka tidak akan bisa move on. Mereka mencoba untuk tidak merasakan. Mereka mengira cinta adalah sistem pasang dan pakai. Cabut kabel kamu, masukkan orang baru, dan lampu akan menyala kembali. Namun jantung tidak bekerja seperti itu. Hati mengingat nada, rasa, cara keheningan terasa berbeda saat kamu ada di dekat. Mereka tidak bisa begitu saja merebut itu. Jung pernah berkata, apa yang kamu tolak akan bertahan. Mereka menolak pelajaran yang kamu ajarkan kepada mereka. Jadi ingatanmu terus muncul dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka mencoba menghindarinya, tetapi seperti bayangan di siang hari, kebenaran mengikuti mereka kemana-mana, terang dan tak terelakkan. Sekarang mereka mulai menyadari adanya keretakan. Suara tawanya tidak terdengar sama. Kenyamanannya terasa dipaksakan. Hubungan yang mereka kira dapat ditiru kini, terasa murahan karena kamu tidak dapat memalsukan kedalamannya. Orang yang menggantikanmu mungkin baik, bahkan cantik. Tapi bukan itu maksudnya. Ini tentang resonansi. Kamu beresonansi dengan mereka pada tingkat yang tidak nyaman. Itu transformatif. Dan transformasi selalu meninggalkan jejak. Kamu mengubah cara mereka melihat, cara mereka merasakan, cara mereka mencintai. Mereka tidak akan pernah mengakuinya dengan lantang. Tetapi mereka mengukur orang lain berdasarkan kamu sekarang. Dan saya tahu apa yang kamu pikirkan. Jika aku serius ingin bertemu mereka, kenapa mereka tidak bertahan? Karena kawan, kebanyakan orang belum siap secara nyata. Ekspos yang nyata, tuntutan real menuntut pertumbuhan. Dan tidak semua orang dapat melihat kecermin yang kamu tunjukkan kepada mereka. Jadi daripada menghadapi kenyataan itu, mereka malah mencari seseorang yang lebih mudah, seseorang yang tidak menantang ego mereka, atau mempertanyakan kenyamanan mereka. Namun masalahnya dengan yang mudah adalah ia cepat membosankan. Ketika fase bulan madu memudar, topengnya jatuh dan tiba-tiba keheningan yang mereka coba hindari datang kembali. Hanya saja kali ini lebih keras karena sekarang ia membisikkan namamu. Kamu lihat, ikatan sejati meninggalkan sidik jari di jiwa. Mereka tidak memudar hanya karena orang lain muncul. Mereka tetap tenang, menghantui, dan tak terlupakan. Mereka akan duduk berhadapan dengan pasangan barunya, mengangguk mengikuti cerita. Dan tiba-tiba, mereka akan ingat bagaimana kamu dulu mendengarkan. Jangan hanya mendengar, dengarkan. Dan untuk sesaat, mereka akan kehilangan jejak waktu. Begitulah cara ingatan bekerja. Mereka menyelinap masuk tanpa peringatan, mengingatkan kita apa yang telah hilang ketika kita menukar makna dengan gangguan. Sebenarnya teman-teman, mereka tidak menggantikan kamu. Mereka mendaur ulang kesepian mereka. Mereka mencoba mengisi kekosongan tanpa memahami apa yang terkandung di dalamnya. Itulah sebabnya mengapa masih terasa hampa. Karena kamu tidak dapat memperbaiki rasa lapar emosional dengan perhatian yang dangkal. Kamu hanya dapat memperbaikinya dengan kesadaran. Dan kesadaran itu menyakitkan. Lambat, sunyi sekali. Dan itu menuntut akuntabilitas. Itulah dampak ketidakhadiranmu terhadap mereka saat ini. Itu menahan cermin yang mereka coba hindari. Setiap pesan selamat pagi yang mereka kirim terasa hampa. Setiap malam kencan terasa seperti latihan. Dan setiap momen hening mengingatkan mereka akan apa itu realita. Dan kamu, di sisi lain, telah tumbuh lebih pendiam, lebih tenang, lebih kuat. Kamu telah mempelajari pelajaran yang paling sulit dari semuanya, yaitu kamu tidak mengejar apa yang dapat digantikan, karena apa yang dapat digantikan tidak pernah langka. Kamu sekarang berjalan dengan keanggunan seseorang yang mengetahui nilai mereka, bukan dari validasi, tetapi dari ketenangan. Dan ketenangan adalah kekuatan. Begitulah cara lautan mengajarkan langit untuk menghargai kedalamannya. Jadi ketika kamu mulai meragukan diri sendiri, ingatlah ini. Mereka dapat meniru gerakanmu, kata-katamu, energimu, tetapi mereka tidak dapat menciptakan kembali kedamaianmu.
Mereka akan menghabiskan waktu berbulan-bulan berpura-pura bahagia. Namun jauh di lubuk hati, mereka akan selalu merasakan sakit itu. Karena kamu tidak dapat menggantikan koneksi dengan kenyamanan. Kamu hanya dapat mengubur kebenaran begitu lama sebelum kebenaran itu mulai merangkak keluar. Dan ketika itu terjadi, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak pernah bisa melupakan masa lalu. Mereka hanya bergerak dalam lingkaran. Tetaplah sabar teman-teman. Hidup punya cara aneh untuk mengembalikan apa yang nyata dan menyingkirkan apa yang palsu. Kamu tidak kehilangan apapun. Mereka melakukannya. Kamu tidak tergantikan. Kamu dihormati oleh keheningan itu sendiri. Bukan kamu yang dihantui. Kamulah yang diingat. Sekarang ambillah kebenaran ini, pegang erat-erat, dan tuliskan di bawah ini sebagai pengingat bahwa kamu telah menguasai pelepasan tanpa kepahitan. Akulah ketenangan yang tak tergantikan. Nomor 2, diammu menjadi cermin mereka. Keheninganmu menjadi cermin bagi mereka, teman-teman. Dan cermin itu tanpa ampun. Setiap unggahan yang mereka buat, setiap cerita yang mereka unggah, setiap gerakan kecil, itu bukan untuk dunia. Dan itu pasti bukan untuk pasangan baru mereka. Ini untukmu. Mereka sedang menguji pantulannya. Mereka mengajukan pertanyaan, diam-diam setiap kali mereka menekan bagikan. Apakah kamu masih menonton? Apakah aku masih ada di duniamu? Dan ketika tidak ada respons, tidak ada suka, tidak ada pesan, tidak ada reaksi halus, itu mengguncang mereka. Karena orang yang dulunya menghargai nilai mereka, tiba-tiba menghilang dari penonton. Orang yang mengandalkan validasi eksternal tidak dapat menangani keheningan. Itu menyingkapkan mereka. Itu seperti mematikan musik di ruangan yang semua orangnya telah berdansa karena kebiasaan. Tiba-tiba, mereka menyadari ritme itu bukan milik mereka. Itu dipinjam. Keheninganmu telah menghilangkan irama itu. Tanpa perhatianmu, mereka harus menghadapi diri mereka sendiri. Dan menghadapi diri sendiri adalah jenis kejujuran yang paling menakutkan. Carl Jung berkata, sampai kamu membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Itulah yang sebenarnya terjadi pada mereka. Mereka tidak benar-benar hidup. Mereka bereaksi. Ketidakhadiranmu memaksa mereka bertemu dengan versi diri mereka sendiri yang mereka sembunyikan di balik cintamu. Mereka memposting untuk membuktikan bahwa mereka telah move on, tetapi setiap upaya terasa semakin putus asa. Perhatikan bagaimana keterangannya menjadi lebih panjang. Tawa mereka makin keras, kebahagiaan mereka makin berlebihan. Itu adalah kecemasan akan kinerja. Mereka tidak hidup dengan damai. Mereka mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka memang begitu. Namun diam tidak bertepuk tangan. Itu tidak memvalidasi atau melibatkan. Itu hanya mencerminkan. Dan dalam refleksi itu, mereka melihat bagian-bagian diri mereka yang dulu mereka hindari. Ketidakamanan, ketakutan, kebenaran bahwa mereka membutuhkanmu lebih dari yang mereka akui. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa kebisuan saya begitu memengaruhi mereka? Karena ketika kamu berhenti bereaksi, mereka kehilangan kompas. Kamu dulunya adalah GPS emosional mereka. Setiap kata yang kamu ucapkan menuntun rasa harga diri mereka. Ketika itu menghilang, mereka mulai berputar-putar. Mereka menyegarkan umpan mereka. Mereka memeriksa siapa yang melihat cerita mereka. Mereka mencari jejakmu, bahkan saat berpura-pura tidak peduli. Namun ketenanganmu adalah suatu kekuatan. Itu seperti menatap air yang tenang. Kamu melihat bayanganmu dengan jelas, dan tidak semua orang dapat menangani apa yang terlihat kembali. Mereka pikir diam berarti ketidakpedulian, tapi sebenarnya itu disiplin. Itu adalah harga diri yang emosional. Mereka menginginkan reaksi, pertarungan, pesan, apapun yang bisa menegaskan bahwa kamu masih peduli. Sebaliknya, kamu memberi mereka kedamaian. Dan kedamaian adalah hal terakhir yang dapat dijalani oleh hati nurani yang bersalah. Karena perdamaian tidak menyembunyikan apapun. Kedamaian menyingkapkan segalanya. Ketika kamu berhenti berbicara, mereka mulai mendengar pikiran mereka sendiri lebih keras. Dan pikiran-pikiran itu tidak baik. Mereka mengingatkan mereka tentang bagaimana mereka menganggap remeh kesabaranmu. Bagaimana mereka mengabaikan kebaikanmu. Bagaimana mereka salah mengartikan kesetiaanmu sebagai kelemahan. Jadi sekarang diamnya kamu telah menjadi serum kebenaran
yang tidak pernah mereka minta. Itu mengajarkan mereka pelajaran yang tidak perlu kamu ucapkan dengan lantang. Itulah indahnya stoicisme. Kekuatan sejati tidak perlu berteriak. Kamu tidak butuh balas dendam, penutupan, atau penjelasan. Kamu jadi pendiam saja. Dan dalam kesunyian itu, kamu menjadi tak terlupakan. Karena dia memiliki gravitasi, itu menarik hati nurani, membuat orang menyadari kebisingan apa yang coba ditutupinya. Dan jauh di lubuk hati mereka mengetahui kebenarannya. Kamu tidak menghilang karena kamu berhenti peduli. Kamu menghilang karena kamu mulai menyembuhkan diri. Kamu berhenti berpartisipasi dalam drama mereka. Dan dengan melakukan itu, kamu memaksa mereka menghadapi kekosongan yang mereka hindari. Setiap postingan yang mereka buat adalah ketukan pada pintu yang sudah kamu kunci. Setiap upaya untuk memamerkan kebahagiaan mereka sebenarnya adalah sebuah permohonan. Apakah kamu masih melihatku? Kalian tidak perlu menanggapi, teman-teman. Kehidupan memiliki cara untuk mencerminkan kebenaran pada waktu yang tepat. Semakin keras mereka berteriak, semakin sunyi mereka akan mengikuti mereka pulang. Kamu sudah mengatakan cukup tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tuliskan kebenaran ini di kolom komentar dan biarkan musik menjadi penyemangatmu. Keheninganku mencerminkan kebenaran mereka. Nomor 3, mereka mencoba membuktikan bahwa mereka sudah move on, tapi itu cuma acting. Mereka berusaha keras membuktikan kalau mereka sudah move on, sampai-sampai hampir menyakitkan untuk ditonton, teman-teman. Kamu dapat merasakan usaha di balik setiap senyuman, setiap keterangan, setiap lihatlah betapa bahagianya saya sekarang. Itu bukan perdamaian, itu kinerja. Kamu selalu dapat mengetahui apakah seseorang sedang berakting karena adegannya terlihat berlebihan. Energinya terasa terlatih dan emosinya tidak pernah benar-benar pas. Itulah yang sedang mereka lakukan. Acting, memainkan peran utama dalam sebuah cerita berjudul Aku Sudah Melupakanmu. Meski setiap baris, setiap ekspresi, setiap pikiran larut malam mengungkap kebenaran. Semakin keras mereka mencoba meyakinkan dunia bahwa mereka bahagia, semakin jelas terlihat bahwa mereka sedang lari dari sesuatu. Orang yang benar-benar damai tidak mengumumkannya. Mereka menjalaninya. Namun bila seseorang terus-menerus menyiarkan kegembiraannya, biasanya itu karena ia berusaha menghilangkan rasa bersalahnya. Jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa mereka hidup dalam penyangkalan. Mereka tahu senyum itu dipaksakan, tawa itu dangkal, dan hubungan baru itu tidak menyembuhkan apapun. Itu hanya menyembunyikan kebenaran sedikit lebih lama. Namun keheningan selalu kembali. Dan ketika hal itu terjadi, dampaknya lebih dahsyat dari sebelumnya. Carl Jung pernah berkata, siapa yang melihat keluar dia bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam dia terbangun. Mereka masih bermimpi, teman-teman. Bermimpi bahwa jika mereka berpura-pura cukup lama, mereka akhirnya akan merasa baik-baik saja. Namun berpura-pura tidak menciptakan perdamaian. Itu hanya menunda rasa sakit. Dan yang lebih buruk, mereka membangun seluruh identitas mereka dengan membuktikan bahwa mereka sudah maju, padahal kenyataannya mereka hanya bergerak ke samping. Kamu tidak dapat melanjutkan hidup jika pelajaran itu masih menguasai kamu. Kamu bisa berganti pasangan, pekerjaan, kota, tapi sampai kamu menghadapi dirimu sendiri, kamu akan tetap membawa bayangan yang sama. Dan bayangan itu semakin berat dengan setiap tindakan. Perhatikan baik-baik, dan kamu akan melihat retakannya. Postingan cinta baru berhenti sesering mungkin. Senyumnya semakin mengecil.